Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pautan gen. Ya. Jadi sebelumnya eh, kita sudah membahas ketika ada gen ya, misalnya dua gen ya. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil. Ya. Ketika mereka membentuk gamet, ya mereka ada 4 kemungkinan ya. Gitu. Jadi A besar B besar, ya A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Ya. Ketika mereka bebas, mereka akan punya peluang yang sama, yaitu seperempat, 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 dan seperempat. Ya. Ini segregasi bebas ya. Ya. Di Mendel, ya, dia mengamati 7 sifat, itu 7-7-nya itu segregasi bebas. Ya. Tapi, ya, sebenarnya dua gen itu bisa terpaut jika mereka berada di dalam satu kromosom, ya, dan letaknya cukup berdekatan, ya. Jadi di kesempatan ini kita akan bahas, ya. Jadi ketika terpaut, ya, jadi kedua gennya itu ada di satu kromosom dekat, gametnya itu nggak bisa, proporsinya ini nggak bisa seperempat, 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 seperempat. Pasti ada yang beda, ya. Ketika mereka berbeda, ketika dikawinkan, proporsinya akan berubah, ya. Nah, di sini kita akan mengamatinya ya. Oke, di sini ada sebuah persilangan ya. Jadi kita lihat ada dua gen yang terletak pada satu kromosom yang sama dan berdekatan. Ya. Jadi di sini misalnya ada gen R sama L ya. Ya. Kalau dia R besar itu red, L besar long. Ya. Ketika mereka resesif, R kecil dia white, L kecil short. Ya. Ini parentalnya dikawinkan di F1 menghasilkan ini ya. Ya. Jadi ketika mereka kawin, satu kromosom dari salah satu induk ketemu dengan induk lainnya, ya, bertemu seperti ini. Ini kan heterosigot ya. Ya. Nah, lalu mereka ini akan membentuk gamet. Ya, gitu. Ya, gametnya jadinya 4 ya. Ujung-ujungnya ya ternyata. Cuma kalau kita amati, terpaut itu kan berarti R besarnya. Ini kan satu kromosom sama L ya. Bener ya? R besar sama L besar ini satu kromosom. Jadi, ketika R besar ini diambil, otomatis L besarnya tuh ngikut. Begitu juga dengan bawahnya. Kalau R kecil ketemunya sama L kecil. Ya. Jadi ketika tidak terjadi yang aneh-aneh, ya harusnya ya hanya akan terbentuk gamet R besar L besar, R besar L besar, R kecil L kecil. Tapi ya ternyata ya ada peristiwa crossing over, ya pindah silang di meiosis itu. Jadi kalau kita lihat bawahnya, ini kan ada kayak garis ya. Jadi pindah silang itu menyebabkan si R besarnya itu bisa bertemu dengan L kecil, R kecil bisa bertemu dengan L besar. Ya. Jadi R besar ketemu L kecil ketemu L besar. Nah, di sini akan muncul 4 gamet. Ya, tuh. Nah, kalau kamu lihat, ya, si R besar dengan RL kecil, ini kan disebut dengan tipe parental ya. Kenapa disebut tipe parental? Karena genotipnya ini kan sama dengan posisi di indukannya. Karena di indukannya R besar itu satu kromosom dengan L besar. R kecil sama L kecil. Seperti itu. Ya. Dan mereka ini tidak melalui yang namanya rekombinasi ya. Langsung diambil saja. Tapi ini beda dengan yang di bawah. Ya, disebut tipe rekombinan.
rekombinasi. Kenapa? Karena mereka adalah produk dari pindah silang. Seperti itu. Nah, proses rekombinasi ini ya nanti itu tidak mungkin lebih banyak dari parentalnya. Ibaratnya kan ini ada prosesnya ya, proses pindah silangnya. Dan peluangnya ini lebih kecil. Ya. Jadi tipe parental itu pasti lebih besar dari tipe rekombinan. Ya. Kenapa? Karena rekombinasi ini hasil pindah silang ya lebih sulit ya prosesnya, jadi akan lebih rendah peluang kejadiannya. Seperti itu. Ya. Jadi pautan ini terjadi ketika nanti gametnya ini proporsinya ini nggak sama ini. Tipe parental sama tipe rekombinannya. Itu nggak sama. Contoh, ya saya kasih contoh, misalnya ini peluangnya 0,4, 0,4, 0,1, 0,1. Ya. Jadi tipe rekombinannya ini kan pasti lebih kecil kan? 0,1 tambah 0,1 kan 20%. 0,4 tambah 0,4, 0,8, 80% kan? Gitu. Jadi parentalnya pasti lebih besar. Gitu. Ya. Tapi kalau bebas, empat-empatnya sama. Ya, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Kayak gitu. Ya. Jadi pautan, kita tahu dia itu terjadi pautan kalau gametnya ini nggak sama frekuensinya. Kenapa nggak sama? Karena ada pindah silang. Frekuensinya pasti lebih kecil. Seperti itu. Ya, di sini tipe rekombinannya ada dua, tipe parentalnya ada dua. Ya, berarti ini sama semua ya nilainya ya. Gitu. Kayak gitu. Nah, lalu ya nanti berarti kan nilai kemudian kan ada orang ingin menghitung kejadian dari rekombinasinya. Ya. Karena itulah akan muncul yang disebut dengan frekuensi rekombinan. Ya. Nah, contoh ya, kita bicara di soal ini ya. Jadi frekuensi rekombinan kan kalau di SMA kan NPS ya, nilai pindah silang. Di sini kamu lihat, rekombinannya kan 0,1 tambah 0,1 dibagi 0,4 tambah 0,4 tambah 0,1 tambah 0,1. Ya, dikali 100% ya. Ya, bisa sendirilah dikali 100% berarti kan total peluangnya ini berapa itu? Ya, 20% ya. Ya. Jadi rekombinasinya ini terjadi 20%. Ya. Semakin banyak rekombinannya, nilai rekombinasinya atau NPS-nya itu akan meningkat. Kayak gitu. Nah, uniknya ya, semakin jarak kedua gen ini menjauh ya, ini ada jaraknya kan. Ya. Jadi kan pautan terjadi karena mereka dekat. Ya. Tapi setelah mereka agak dijauhkan, nilai rekombinannya ini naik. Kenapa? Semakin jaraknya jauh, proses pindah silangnya jadi lebih sedikit lebih mudah kejadiannya. Gitu. Ya. Karena kan ini rekombinan itu kan ibaratnya kamu silang gini kan. Jadi kalau semakin dia jauh itu lebih mudah kamu tukar. Gitu. Ya. Jadi nilai pindah silang ini akan sebanding dengan jarak gennya. Gitu. Ya. Karena itulah ketika nilai pindah silangnya di sini 20%, ya, kita bisa bilang jarak gen, ya, jarak kedua gennya ini itu akan setara dengan 20 centimorgan. Ya, jadi persennya kita ubah ya, jadi kita ganti jadi centimorgan atau bisa satuannya map unit. Gitu. Ya, karena mereka sebanding ya. Jadi nilai pindah silang ya ini akan sebanding dengan jarak gen ya, dengan rentang tertentu ya. Gitu. Ya, ya nanti kita bahas lah nanti. Cuma intinya kalau kita belajar sekarang ya di awal-awal
NPS ini akan sebanding dengan jarak gen. Gitu. Jadi kalau NPS-nya 10% ya berarti jarak gennya ya 10 centimorgan. Kalau NPS-nya 5% ya jarak gennya 5 centimorgan. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kondisinya kita tahu peluang gametnya. Ya, jadi ibaratnya kamu punya gamet sperma ovum, kamu hitung. Nah, tapi realnya bisa kayak gitu, ya. Ya, syukur-syukur ada datanya ya. Cuma kalau orang dulu itu kan nggak bisa ngitung spermanya dihitung berapa ini, kan susah. Karena itulah untuk mencari nilai pindah silang, kita melihat hasil perkawinan gametnya. Nah, contohnya di sini, kita mencari nilai frekuensi rekombinan dari persilangan ya. Di sini si heterosigot dikawinkan dengan individu homosigot resesif. Ya. Jadi heterosigot itu sama dengan yang tadi ya. Nah, si heterosigotnya ini ya, ini akan menghasilkan 4 macam gamet kan. Si heterosigotnya itu. Ya. Yang kita lihat di sini ya. Nah, ya. 2 itu akan tipe parental, 2 jenis akan tipe rekombinan. Nah, ketika dia dikawinkan dengan homosigot resesif, ya. Jadi homosigot resesif ini, kenapa sih homosigot resesif? Karena mereka ini hanya akan ya, menyumbang satu jenis gamet. Benar ya? Ini kan cuma kan ada satu jenis gamet, yaitu apa? R kecil, L kecil. Sedangkan yang kiri dia akan menghasilkan 4 jenis gamet ya. L besar, R kecil, R besar, L kecil, L besar. Ada 4. Ya. Ketika kita buat tabel Panet, akan menghasilkan F2 ini ya, 4 jenis. Gitu. Nah, ketika ini kan kalau kita lihat frekuensinya ini kan beda. Yang kanan frekuensinya selalu sama 1. Kan sama. Yang kanan kan pasti R kecil, L kecil, pasti. Jadi artinya apa? Ketika kita kawinkan dengan homosigot resesif, sebenarnya kan ketemu yang bawahnya kan yang ini ya. Dapat kromosom yang bawah ini kan sama semua ya. Ini kan anggap aja kan tidak berpengaruh. Benar ya? Ini kan tidak berpengaruh. Ya. Jadi si homosigot resesif ini tidak akan mempengaruhi sifat yang muncul. Ya, karena dia homosigot resesif. Resesif kan sifatnya akan tertutupi. Gitu. Kenapa ini diperlukan? Ya, perkawinan dengan homosigot resesif. Ya, supaya gamet yang sebelah kiri itu tidak tertutupi sifatnya. Ya. Jadi, kalau kita melihat ya, individunya red long, kita bisa tahu, ini satu-satunya cara muncul itu dapat gamet dari induk kiri itu R besar, L besar. Ya. Yang kedua, dia ini pasti dapat dari indukan kiri R kecil, L kecil. Ya, ketiga ini dapat L kecil, L besar. Gitu, ya. Jadi red long ya, yang ini pasti dapat di kiri itu R besar, L besar. Tuh. Ada roti lewat ya. Nah, di situ kayak jadi iklan ya. Nah, di sini ya artinya apa? Ketika kita kawinkan dengan homosigot resesif, ya, frekuensi ya, si turunannya ya. Jadi frekuensi fenotip, kita kan mengamati fenotipnya, itu akan sebanding dengan frekuensi gamet. Ya.
Jadi ketika kita melihat angka-angka ini, itu mencerminkan gametnya langsung. Ya. Karena kan dikawinkannya cuma sama homozigot resesif, nggak berpengaruh sebenarnya. Ya. Tapi ini penting dilakukan, karena kan kamu nggak mungkin ngitung gametnya, satu-satu sperma ovum itu ya nggak mungkin kan sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi, ketika kita mengawinkan dengan homozigot resesif, atau tipenya ini disebut perkawinan test cross, ya, ini bisa kita anggap mereka ini kayak frekuensi gametnya. Nah, di sini ya kita lihat si RL besar, ya, ini sama-sama R kecil, ini besar ya, lebih besar dari dua gamet lainnya, dua fenotip lainnya ya maksud saya. Artinya apa? Ya, ini tipe parental. Ini tipe rekombinan. Jadi kalau ditanya berapa frekuensi rekombinannya, ya ini 80 per 80 tambah 920. Ya, jadinya 0,08. Ya. Ini frekuensi rekombinannya ya. Jadi kalau saya tanya berapa jarak gennya? Jadi jarak gennya ini sama dengan 0,08 itu kan 8%. Berarti ini 8 centimorgan. Bukan 80 centimorgan loh ya. Ini kalau dikali 100 kan 8% ya, jangan lupa ya. Jadi jarak gennya ini 8 centimorgan. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa ngitung jarak gen dari hasil test cross ya. Ini lebih mudah. Kenapa? Frekuensi fenotip yang kita lihat, ini kan fenotip yang kita lihat ya. Jumlah individunya lalu kita lihat fenotipnya, itu mencerminkan frekuensi gametnya. Gitu. Ya. Kalau dapat kasus seperti ini tentu lebih mudah. Ya, karena frekuensi fenotipnya sama dengan frekuensi gamet. Gitu. Nah, tapi masalahnya misalnya kayak kasus yang Mendel. Dia kan mengawinkannya kan F1 sama F1 gitu. Itu bagaimana? Oh, itu di sini ya. Saya agak lompat ya. Ke sini misalnya. Oh, janganlah. Kita bahas ini dulu ya. Nah, ini ada hal penting ya. Kesalahan yang cukup sering ya, miskonsepsi ya. Jadi sebelah kiri dan kanan ini kita melihat apa namanya? Mereka sama-sama heterozigot. Ya. Ya. Jadi di buku ini dia memberikan istilah ya. Cuma di sini saya fokusnya ke bentuknya aja. Ya. Di sebelah kanan kita bisa menarik simpulan bahwa jika yang kiri ya, yang kiri ini melakukan pembentukan gamet, tipe parentalnya siapa? Tipe parental ya. Itu adalah apa? R besar, L besar, R kecil, L kecil. Yang kanan itu tipe parentalnya R besar, L kecil, R kecil, L besar. Tipe rekom ya, parental. Tipe rekombinannya, berarti kan ini beda silang ya. Berarti R besar, L kecil, R kecil, L besar. Yang kanan, R besar, L kecil, R kecil, L kecil. Tuh. Ya. Jadi kiri kanan itu perbedaannya. Nanti tipe gamet rekombinannya itu beda. Ya. Jadi tidak selalu ya R besar itu satu kromosom dengan L besar. Kan tidak ada syaratnya seperti itu. Jadi hati-hati ya. Dua hal ini berbeda. Loh, kalau kalian tanya, taunya gini gimana? Ya dari proporsinya. Contoh, ya. Seandainya ini kan kayak tadi ya, ini 0,4, 0,4, 0,1, 0,1. Yang kiri, kita kok tahu bentuknya seperti yang di atas. Satu, pertama, ini lebih besar daripada ini proporsinya. Berarti ini tipe parental. Berarti ini akan sama dengan bentuk di kromosomnya.
berarti R besar sama L besar. Ya, kayak gini. Di sisi yang kanan, ini otomatis berarti kan ini 0,4, 0,4, 0,1, 0,1. Apa bedanya? Ini kamu lihat, proporsi gamet terbesarnya itu R besar L kecil, R kecil L besar. Berarti ini adalah bentuk di kromosomnya. Jadi R besar itu satu kromosom sama L kecil sama L besar. Kayak gitu. Ya. Ini harus dipahami ya, benar-benar. Jadi nggak harus ya, oh satu kromosom tuh semua alelnya dominan ya, nggak ada ceritanya seperti itu. Gitu. Ya. Berarti kalau saya tanya, sebelah kiri berarti jarak gennya berapa? Ini kan frekuensi rekombinannya 20%, berarti ini jaraknya 20 cm. Yang kanan itu juga 20 cm. Ya, karena kan jarak gen itu lihat dari tipe rekombinannya. Gitu. Nah, ini kan ada miskonsepsi ya, bilangnya, oh, ini kan rekombinannya atas karena heterozigot. Berarti jarak gennya 80 cm. Waduh, salah ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, karena kita jarak gen lihat dari tipe rekombinannya. Dan itu proporsinya lebih kecil. Gitu ya. Nah, saya lanjut. Nah, ketika ya, tadi kan kita mencari jarak gen lebih mudah ketika persilangannya dengan test cross, dikawinkan dengan homozigot resesif. Tapi ya, itu bisa aja kita melakukan persilangan F1 sama F1-nya seperti Mendel. Ya. Intinya di sini adalah ketika dikawinkan F1 sama F1 seperti di Mendel, apa yang terjadi? Ini kan. Berarti frekuensi gametnya yang berempat kemarin di video sebelumnya itu beda. Berarti proporsi kotak-kotaknya ini berubah. Ya, itu. Contohnya adalah si homozigot resesifnya. Yang ini ya. Jadi dia tidak akan sama dengan 1/16. Ya. Kenapa? Karena kan bukan 1/4 itu frekuensinya. Kalau dia bebas kan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ya, nggak sama dengan 1/16. Gitu. Ya. Jadi kalau tidak sama dengan 1/16 berarti bisa di bawahnya 1/16, bisa lebih besar dari 16, 1/16. Gitu. Cuma di kasus ini kalau kamu lihat ya, A kecil, B kecilnya itu bisa lebih besar dari 1/16. Loh, kenapa? Karena ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, kalau tipenya yang kiri, homozigot resesifnya, itu terbentuk dari gamet yang ini kan. R kecil, sorry, bukan yang itu ya. R kecilnya ini 0,4. Jadi L kecil ketemu dengan sesamanya. Berarti berapa frekuensi homozigot resesifnya? 0,4 kali 0,4. 0,16. Itu kan besar. Lebih besar dari 1/16. Kenapa? Karena homozigot resesifnya itu tipe parental. Besar. Di sebelah kanan, L kecilnya ini tipe rekombinan. 0,1. Jadi ketika dia membentuk homozigot resesif, berarti apa? L kecil ketemu R kecil. 0,1 kali 0,1. 0,01. Berarti 1%. Duh, 1% itu kan lebih kecil dari 1/16. Seperti itu.
Ya. Jadi karena ada dua tipe ini, ya, homozigot resesifnya itu tidak sama dengan 1/16 gitu. Tapi di kasus ini kok jadi lebih besar dari 1/16 homozigot resesifnya. Karena ya, gamet resesifnya itu adalah tipe parental, ya, lebih dari 1/4. Seperti itu. Gitu ya. Tapi intinya kita lihat di sini ya, ketika kita kawinkan F1 sama F1, kok tahu dia ini bukan bebas? Ya lihat aja homozigot resesifnya, 1/16 apa tidak, gitu. Ya. Oke, nah coba kita aplikasikan konsep-konsep ini di soal ya. Tuh. Ini contoh saya ambilkan ya soal acak aja ya dari beberapa sumber. Jadi kita disuruh menghitung berapa jarak dari gen R sama H ya. Dari persilangan R besar R kecil, H besar H kecil kawin dengan R kecil R kecil, H kecil H kecil. Ya. Ini kan test cross. Ya. Jadi kamu tinggal lihat aja. Ini R kecil, H kecilnya nggak usah dianggap itu. Kenapa? Karena otomatis dia akan memberikan gamet R kecil, H kecil. Berarti kan nggak usah dilihat ini sebenarnya. Ya. Nggak usah perlu dilihat. Ya, itu keunikannya test cross. Ya. Jadi mempermudah. Jadi di sini kita lihat yang atas, itu kita bisa tahu. Dia ini adalah pertemuan antara gamet R besar, H besar, ketemu dengan R kecil, H kecil. Ya. Ini R kecil, H kecil, ketemu R kecil, H kecil, R besar, H kecil, dengan R kecil, H kecil, R kecil, H besar, ketemu dengan R kecil, H kecil. Ya. Jadi semuanya ini kan dari individu homozigot resesifnya kan. Nah, kita coret. Tuh. Ya. Jadi mereka ini bisa melambangkan frekuensi gametnya. Itu keenakannya menggunakan test cross ya. Gitu. Kalau kamu lihat di sini, nilai yang kecilnya itu milik R besar H kecil, R kecil H besar. Ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, jadi mereka itu posisinya di kromosom, ya, R besar H besar, R kecil H kecil. Ya. Karena mereka yang besar ini tipe parental ya. Jadi R besar itu sama H besar satu kromosom. Nah, berapa jarak gennya? Ya sudah, kita nyari nilai pindah silangnya kan. Berarti berapa itu? 30 tambah 30 per total ya. Itu 1000. Ya, kali 100% lah. Berarti berapa ini? 60 per 1000 kali 100%. Coret, coret, coret atas ya, berarti 6%. Ya. 6% berarti ini jaraknya berapa? 6 cm². Ya. Jadi jarak kedua gennya ini adalah 6 cm². Ya. Ini relatif lebih mudah karena dia test cross ya. Jadi frekuensi fenotipnya melambangkan frekuensi gamet. Ya. Cuma ini akan berbeda di kasus lain. Aduh. Ya. Jadi misalnya di sini ya. Ini saya cuplik suatu soal ya. Di sini dia punya suatu dihibrid S W besar, S besar, W kecil. Di persilangan sebelumnya ya. Dikawinkan dengan ini ya. SH kecil, SW kecil, SW kecil ya. Tuh. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau dia S kecil, ini itu Sranken ya. Kalau dia ini W kecil, dia ini Waxy. Ya. Kalau dia S besar, itu berarti Plum ya. W besar ini
normal. Jadi di sebelumnya dia sudah mencoba ya, mengawinkan ya. Cuma ini ada cerita. Ketika dia itu tidak punya homozigot resesif, dia itu dapat bisa menemukan jarak gennya dengan menyilangkan F1 dengan F1. Ibaratnya kepepet ya. Karena kan kalau kau pahami, ini kan test cross kan kalau pakai test cross kan mudah ya nentuinnya ya. Ini kepepet ini, nggak ada yang homozigot resesif, Sranken Weksi-nya nggak ada. Akibatnya mau nggak mau F1 kawin sama F1. Ya. Jadi ini ceritanya data ini muncul dari F1 kawin sama F1. Repot ya, gitu. Nah, lalu ditanya berapa jarak gennya. Ya. Karena ini hasil dari F1 sama F1, ya. Berarti frekuensi fenotip yang di tabel ini itu tidak sama dengan frekuensi gamet. Ya. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba ambil aja soalnya angka terkecil dibagi total, nggak boleh. Ya. Karena dia tidak melambangkan frekuensi gametnya. Nah, lalu bagaimana kita cara mencari frekuensinya? Ya. Nah, kembali ke konsep yang ini. Kita lihat di sini. Ya. Di sini, Sranken Weksi ini kan terjadi ketika apa? S kecil, W kecil, ya, ketemu dengan S kecil, W kecil. Itu 4. Ya. Berarti frekuensinya itu adalah 4/500. Ya. Jadi frekuensi dari si homozigot resesifnya itu 4/500. 4 dibagi 500. Ya sekitar berapa ya? Ini bisa pakai kalkulator ya. Nah, bagaimana kita cari jarak gennya? Ya. Ini kan jadi pertanyaan nggak? Nih, bagaimana kita cari jarak gennya? Gitu. Nah, ini kita pahami. Ini kan S kecil W kecil, S kecil W kecil, ini hanya bisa terjadi. Jadi S kecil W kecil, S kecil W kecil, ini kan hanya bisa terjadi, ini kan 4/500 ya. Ya. Ini hanya bisa terjadi kalau dia mempertemukan gamet S kecil W kecil dikali dengan S kecil W kecil. Nah, saya tanya, jadi berapa frekuensi gamet S kecil W kecil? Akar dari 4/500. Ya. Ini saya carikan angkanya, kan angkanya jelek ya. Jadi, ya semoga nggak salah kalkulator HP saya. Berarti ketemunya, saya bulatkan ya, 0,09 ya. 9%. Ya, ini berarti 9%. Nah, kita coba telaah. Kan gamet itu kan dapat kemungkinan ya, berarti S besar, W besar, S kecil, W kecil, S besar, W kecil, S kecil, W besar. Di sini S kecil, W kecilnya ini 9%. Ini kan selalu sepaket ya.
Kalau kecil-kecil sepaketnya sama yang besar. Berarti otomatis ini juga 9%. Nah, saya tanya, sisanya berapa? Totalnya itu kan pasti 100% kan? Total peluangnya kan 100%. Ya. Berarti ini kan sudah 18. 9 tambah 9 kan 18. Totalnya 100. Berarti 100 dikurangi 18, 82 dibagi 2, 41. Ya. Berarti ini 41%, 41%. Aduh. Nah, di sini saya tanya, jarak gennya berapa? Yang rekombinan yang atas atau yang bawah? Yang atas. Loh kok tahu? Karena total frekuensi gametnya lebih kecil dengan yang di bawah. Jadi kita tidak tahu aslinya siapa rekombinan, itu kelihatan dari proporsinya. Berarti jarak gennya berapa? Totalnya 18%, ya berarti jarak gennya adalah 18 cm. Seperti itu. Ya. Jadi benar-benar dipahami ya. Kalau seandainya yang bawahnya ini lebih kecil, ya berarti mereka tipe rekombinannya. Cuma di sini kan gamet yang di atas ini kan lebih kecil ya daripada bawah, berarti dia tipe rekombinan. Artinya, kalau kita lihat di individunya, itu ceritanya gimana gametnya? Alelnya tuh S besar, W kecil, S kecil, W besar. Dengan jarak gennya 18 cm. Gitu. Oke? Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kalian. See you, bye-bye.